terus DB pembilangnya Dan berapa? DB pembilangnya 1, bener gak? Jadi kalau ini kebalikannya lah, kalau yang tadi itu kan sampingnya 10. Berarti DB pembilangnya 13. 13, DB pembilangnya 13, penyebutnya 1. Kalau kalau DB penyebutnya 1 berarti di atas dong. Jadi gini, ini nih. 13 mana sih 13? Ini 13, ini 13. Kan ini DB untuk pembilangnya ke samping angkanya. Iya. Enggak, jadi tuh kalau yang khusus yang ini, yang tadi tuh F hitungnya kan 0,5, DB pembilangnya kan 1, penyebutnya kan 1, pembilangnya 13. Nah, yang di sini tuh angka 13-nya, yang di sininya 1, gitu. Nah, ketemunya di sini nih. Itu tuh. Aduh. Tangannya kegedean. Skor sih. Gak terbalik. Iya. Enggak. Jadi di situ. Nanti coba deh cross check itu datanya. Coba ke atas lagi deh. Kan DB pembilangnya. Coba ke atas. Soalnya kalau yang tadi itu kan 10 dulu baru 3 kan lah yang tadi. 10-nya nyamping, 3-nya ke bawah. Nah, kalau yang ini tuh 1 dulu baru 13 gitu. Coba deh scroll ke atas sih, Kam. Datanya. Mana tuh? Lagi, stop. Nah, ini loh, Lai. Ini. Nih. Ini kan pembilangnya 1. Yang 1 tuh ke sampingnya. Nah, penyebutnya 13. Kalau yang ke atasnya lagi itu kan beda. Kalau yang atasnya lagi tuh yang di tengah, angka yang tengah ini tuh 10, yang di sininya 3 kan gitu. Gitu. Ntar dulu aku hapus. Udah balik lagi. Cuma itu karena burem ya, guys. Karena burem jadi kita percaya datanya 9,07 gitu aja deh. Coba. Iya, benar. Iya benar, berarti DB pembilangnya 1 kan. DB penyebutnya itu kan ke bawah, berarti kita cari angka 13 itu ke bawah ya kan? Iya. Okay. Coba Kam tadi Kam. Ke tabel Kam. Kelihatan nggak ya angkanya? Nggak kelihatan, asli. Kalau aku sih nggak kelihatan ya. Dari kemarin juga aku liatin juga nggak kelihatan. Internet ada nggak sih? Nggak tahu. Besok minta bapaknya aja. Ini nih jadinya. Iya. 13 di sini. Iya, itu 13. Terus ketemunya di sini. Gitu. Ya, ketemunya di situ? Bukannya ini ya? Sampingnya. Lah, kok nggak bisa dihapus lagi? Macet. Dah. Jadi ini tuh pembilangnya ke bawahnya itu angka 13 ini kan. Jadi 13. Itu DB penyebut. Itu penyebutnya 13. Pembilangnya 1. Ketemunya berarti di situ dong. Nah, di situ itu kursornya 4,67 ya? Enggak tahu itu berapa itu. Aku nggak kelihatan sih. 9 sih kayaknya itu. 9, enggak tahu. 4 ya? 4, ya, mustahil. Pakai kacamata juga. 4,6. Kalau yang taraf kesalahannya 5% itu kan hasilnya 4,67 ya kayaknya. Yang taraf kesalahannya 1% itu 9, berapa itu? 9 nggak sih itu? Iya, 9. Kayaknya itu 9,00 deh. 07 aja. Nah, kita cross check ke atas lagi. Cross check ke atas, Kam. Bener nggak hasilnya kalau taraf kesalahannya itu 5% itu 4 sekian. Iya. Stop. Kan bener kan? Nih. Kalau taraf kesalahannya 5% hasilnya ini. Ya Allah. Ini kan 4,67 bener. Terus kalau ini taraf kesalahan 1% hasilnya 9,07 bener kan, sama kayak tabelnya. Iya. Lo ini sama yang tadi gua tanya ke lu ya dulu ya.
Yang ini nih. Iya. Oh ya udah. Sedangkan taraf signifikansi 0,1. 9 ya 9,07 sehingga pada 0,5 F itu lebih besar. Oke, berarti HO ditolak, H0 ditolak. HO apa HE? HE. 0, H0. HE. Dengan demikian, habis ini har. Regresi Y atas X adalah berarti atau signifikan. Berarti ada pengaruh dari Y atas X. Cuma berapa persennya kita belum tahu ya. Belum, persentasenya nanti di bawah. Nah, ini Lai, yang kamu tanya regresi A, regresi B per A, itu regresi S itu namanya regresi sisa. Regresi TC itu namanya regresi tunat cocok. Regresi G itu regresi galot apa galat apa galot itu nggak tahu deh. Udah ya, itu tinggal masukin aja tuh sendiri ya angkanya yang di tabel. Ini tinggal masukin aja DB-nya 15, regresi A1 gitu-gitu ini bisa kan ya teman-teman masukin. Oke. Yang ini lain? Tinggal pembahasan yang mana sih? Ini tuh kita lihat dari atas yang A, B, C. Dari regresi yang itu loh, yang B, yang I. Ini dari sini ada, dari situ ada. Bukan tinggal masukin semua ya? JKS masukin, JKG masukin, JKT masukin ya? Gitu. Tinggal dimasukin aja datanya. DB-nya KJKRJ. Totalnya kan DB total kan 15 tuh N-nya. Terus habis itu regresi itu kan 1. TCG itu yang mana? TCG. TC ini TC JKTC yang ada C-nya JKTC itu. JKTC. Ini. Itu samping, bawahnya juga banyak. Ke bawahnya masih lagi ada. JKTC, terus RTC, apa itu? Pokoknya cari-cari aja deh datanya di situ. Ada semua, tinggal dimasukin sendiri. Sudah? Ya lanjut. Habis dimasukin masih ada hitungan regresi lagi kan? Masih. Yang C. Hikam scroll ke bawah. Ke bawah-bawahan lagi. Lagi. C, ini, Lai. Silakan. Koefisien korelasi dan uji signifikansi, koefisiensi korelasi. Buset dah, bulat-bulat, relasi X dan Y. Koefisien korelasi untuk memperlihatkan tingkat keeratan hubungan antara variabel X dan Y. Koefisiensi korelasi antara X dan Y. Hubungan antara X dan Y. Maksudnya tuh, semangat guru dalam berkompetensi gitu ya. Ya, tentunya atasnya tadi dah pokoknya. Ya, koefisiensi korelasi antara X dan Y. Jadi sigma apa ini? XY. Ini X ya? Iya, itu X kecil sama Y kecil. Ini namanya apa? Sigma R? XY gitu. RXY. Ini tinggal kita masukin tadi ya? Ini habis ini kita masukkan X sigma Y kuadrat, masukkan, kuadratkan, hasilnya ini. Terus 0,621, jadi koefisien korelasi adalah 0,621. Terus uji
signifikansi koefisien korelasi X dan Y. HO H0 Miki pakai ini. Sony berarti pakai ini. Yang sebentar ada virus ini. Wes. Lanjut. Iki mungkin cuk. Nah, lanjut ya, guys. Kalian masih di sana? Masih. Masih. A0 P lebih besar sama dengan 0. H1 P lebih kecil daripada 0. Kita hitung Rx kali XY. Apa ini? Akar N kurangi plus 2. Bagi akar 1 minus R kali Y kuadrat. Habis itu sama dengan ini di input masuk ke sini. N itu total dari data kurangi 2. Ini RXY. RXY itu dari mana ya? Apa? RXY dari mana ya? Yang mana RX-nya? Kan udah dihitung tadi di atas. Itu tinggal masukin aja. Udah. Langsung ke ini aja ya. T tabel ya. T tabel 0,95 bagi 13 sama dengan 1, 95 dari mana? Nah, itu 95 itu taraf kebenarannya 95%. Otomatis taraf kesalahannya itu trouble. Kuota. Itu berarti taraf kesalahannya itu 5%. Ini kan bapaknya pakai taraf kebenaran. Taraf kebenarannya kan 95%, berarti taraf kesalahannya 5% gitu. Kalau yang 99% itu berarti taraf kesalahannya 1% yang 0,01. Kalau di tabelnya nanti kita nyari 0,05 sama 0,01 gitu. Berarti bapaknya itu pakai kebenaran 5 kesalahan Ya, 0, sama 0,01 sama 0,1. Ini berarti ya kan ini kebenarannya 99. Bagi 13. 13 itu apa ini? Kamera jahat banget sumpah. Kata ini kamera menyebut nanti ke bawahnya ke tabel. Penyebut Sorry, aku sambil makan. Kenapa 13 kok? N dikurangi 2. N-nya kan 15 dikurangi 2. Bukan. Yang di tabelnya stop. Ini. Nah, itu emang udah ininya bapaknya. Jadi kita tinggal cross check aja taraf kebenaran di tabel itu. Taraf kebenaran kan itu 95%, berarti kan nanti cari di tabelnya itu yang taraf kesalahan 5%, 0,05. Nah, pembilangnya itu 13 gitu. Nanti ke bawahnya 13. Ini nanti tabelnya tabel ini udah diinin bapaknya ya. Jadi udah dikasih tahu kamu harus carinya yang 13 gitu. Enggak, maksudku itu 13 itu udah dari ditentukan sama rumus atau sama bapaknya? Sama bapaknya. Ya, bapaknya ikut campur anjir. Nggak dari rumus. Bukan. Kayaknya tuh soalnya kita nggak pernah dikasih rumus buat nyari tabel itu harus berpatokan pada yang angka 13 atau angka 10 atau angka berapa gitu. Ini mah cuma buat kan ya 13 itu. Besok tanyain 13 itu. 13 itu ininya udah bapaknya sendiri, udah pernah nanya. Jadi kayak 13 itu dari
Iko, Nah, kamu sekarang mau kita cross check. jadi Kita cross guru. check di tabel. Anakku ya. Lanjut. T-tabel. Jadi T hitung lebih kecil dari T tabel. Berarti Tabelnya di cross check dulu, bener nggak itu kalau taraf kebenarannya 95% dan itunya 13 itu 1,77 gitu. Di tabel T hitung. Di tabel. Stop. Ini nih. Itu tuh, stop ya di situ. Nah, ini nih. Kan 13 di sini nih. Ya, kok nggak kelihatan. 13 di sini. Terus habis itu taraf kesalahan 90, kebenaran 95% berarti taraf kesalahannya di sini nih. 5% kan? Terus kalau taraf kebenaran berarti di sini nih hasilnya. Ini. Kurang naik. Terus habis itu kalau taraf kebenarannya itu 99% berarti taraf kesalahannya 1% di sini. Terus dapatnya di sini nih. Mana ini? Ini. Coba diinget-inget angkanya, nanti cross check sendiri ke atas benar apa enggak. 13 itu apa total data ya? Tuh kan? Yes, aku mute dulu. Tunggu. Azan di sini. Iki masuk lagi. Iki apa ke? Masuk. Apa iki? Iku jantung. Tidak benar. Lu jelasin lu. Apa-apa? Tahu Bekasi belum azan kan? Jelasin coba. Lagi. Belah mana? Ya, Pak Tumeng. Yang ke tabel dulu, yang itu loh taraf kebenaran 95% berarti kan taraf kesalahannya 5%. Di sini lagi azan, aku mute dulu guys. Taraf kebenaran 95%. Terus apa tadi nanyanya? Oh gini, kalau aku nangkapnya begini. Kalau taraf kesalahannya 0,05%, berarti kebenarannya 95%. Tapi nanti ini 13. Maksudnya apa penyebutnya 13. Kalau taraf kesalahannya 0,1%, terus ini penyebutnya 13, urutin ambil ini gedean mana? Gedean mana? Nah, kalau gede T tabel berarti HO di 0 ditolak. Gitu ya, kok. Iya. Lanjut. Bisa. Saya. Lanjutin dulu, Lu. Apa? Nih, yang ini aja, yang ini. Koefisien Jadi korelasi. T hitung. Yang mana? Maka koefisien korelasi antara X dan Y bersifat positif dan signifikan. Artinya makin tinggi kompetensi guru, makin tinggi pula kinerja guru yang dicapai. Terus Sampai mana, guys? jadi tunggu. Kan T tabelnya tadi taraf kebenarannya 95%. Terus apa namanya? Apa bilangnya? Daftar F gitu ya. 13 gitu. Hasilnya 1,7. Tapi begini, kan ini kan T hitung lebih kecil dari T tabel. Berarti HO ditolak. Nah, penjelasan untuk Itu lebih T besar. hitung lebih besar. Ya, jadi gini nih. Ini kan T hitungnya, ya. Ini kan T hitungnya.
Ya kan? Ah, Ini T-tabel, ini hasil T-tabel. Di sini penjelasannya, jadi T hitung kan lebih besar. Nih, lebih besar daripada T-tabel, berarti H0 ditolak, maka korelasi antara X dan Y adalah sangat signifikan. Itu karena T hitungnya kan lebih besar. Ini kan T hitung lebih besar daripada T-tabel. Baik yang taraf kebenaran 99% maupun 95%. Itu. Perlu hapus dulu. Penjelasannya di ini kan yang ada H0 apa? Ini. H0 P kurang dari 0 gitu. Ini. Ya. Iya, jadi kan kalau ini T hitungnya lebih besar, ini kan berarti kan H1 kan? HI kan ya? Bukan. H1. Oh, H1. Kalau T hitungnya lebih besar daripada T-tabel, maka H0-nya kan ditolak. Karena ini kan lebih besar ya. Iya. Kan H0-nya ditolak, maka H1-nya otomatis kan diterima. Nah, karena H1-nya diterima, berarti ini datanya tuh signifikan gitu. Koefisiensi korelasi adalah positif. Maka koefisiensi korelasi antara X dan Y itu bersifat positif dan signifikan. Artinya makin tinggi koefisiensi ngeblur. Sinyal kali ya? Nggak tahu ini. Ya, gimana? Kelihatan nggak? Masih ngebelur. Sudah. Nah, Jadi gini, makin tinggi koefisiensi guru, makin tinggi pula kinerja guru yang dicapai. Gitu. Pokoknya mah kalian, ini kan karena kita udah dikasih tahu nih hasilnya sama bapaknya nih kan, 1,77. Nah, kalau kita nggak dikasih tahu ini ya kita harus cari sendiri dari T-tabelnya gitu. Dengan rumus ini, taraf kebenarannya 9% berarti kan kesalahannya 0,05 gitu kan. Terus habis itu kalau taraf kebenarannya 99% berarti kan ininya 0,01 gitu. Itu kalau mau cari itu harusnya cari sendiri. Cuma karena bapaknya udah ngasih tahu, jadi kita tinggal baca-baca aja gitu. Selawati dulu. Bentar. Udah. Aku perlu. Maksudnya T hitung itu berarti dia masuk kategori H0 ya apa H1? Kok kan maksud gue gini, T hitung lebih besar dari T-tabel. Lebih besar. Tolak berarti T hitung itu dia bersama H1 dong, ya nggak sih? Maksudnya dia kategori T hitung itu kategori H1, ya nggak sih? Kan ini H0-nya kan ditolak. Lambangnya H1 gitu ya? Iya, lambangnya H1 gitu. Maksudku ya gitu loh. Bukan. Jadi itu H0 dan H1 tuh penentu. Kalau T hitung itu kalau dilambangin di sini itu P itu loh. Oh, P. Oh, iya paham. Di sini tuh P. Itu P itu T hitung, kalau 0 itu ya salah coretnya. Kalau 0 itu T-tabel gitu. Itu aja bandingannya kalau lebih gampang kayak gitu. Hamdan kepleset. Lanjut. P ulangi. Kalau P itu T-tabel, kalau 0 itu T hitung gitu ya? Iya. Betul. Oh gitu. Ya. Berarti koefisien determinasi besok dijelasin bapaknya. Yang mana? Ini. Itu sudah. Sudah itu kemarin. Baca lu. Koefisien determinasi. Adalah Koefisien kuadrat. determinasi adalah kuadrat koefisien korelasi. Caranya RXY kuadrat sama dengan 0,621 kuadrat sama dengan 0,386. Hal ini berarti bahwa 38,6% variasi kinerja guru dapat dijelaskan oleh kompetensi guru. Selesai kan?
Sampai Oh, sini paham? Kan itu kan Ah. Tunggu. tunggu atasin dulu. berapa titik itu ya, di hari itu. Atasin. Stop. Jadi kan koefisiensi determinasi itu kan cara nyarinya itu dari RXY. Tapi dikuadratkan gitu. Kita kan udah ketemu RXY-nya kan di atas tadi. Iya, Ketemunya ada. kan 621. Nah, kalau mau nyari determinasi itu berarti tinggal dikuadratkan. Nah, 0,1 dikali 0,621 hasilnya 0,386. Itu kan udah ketemu hasilnya. Nah, hal ini berarti bahwa 0,386 itu dikali 100 biar menjadi persentase gitu. 0,386 dikali 100 itu hasilnya 38,6%. Jadi, variasi kinerja guru dapat dijelaskan oleh kompetensi guru itu sebesar 38,6% dari 100%. Berarti berapa tuh? 38 berarti 61,4% itu kinerja yang lain gitu. Gitu, guys. Udah. Gimana? Paham tuh? Apa mumet tuh? Berarti variasi kinerja guru itu dijelaskan sama kompetensinya. Bedanya kompetensi sama kinerja apa? Kayaknya sama-sama deh. Kompetensi itu penguasaan materi kan? Kan yang dicari tadi itu kompetensi guru. Yang atas-atasnya. Makanya ini kita nyari persentasenya itu dapatnya segini gitu. Dari penghitungan regresi dari awal sampai akhir itu nyarinya cuma berapa persen, dapatnya ini gitu. Oh ya udah. 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 Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini apa kalau nanti ujiannya angkanya dari bapaknya ditentuin kayak waktu UTS gitu? Iya, Mbak. Iya, kata Ainul nih ya. Nah, kemarin itu sih. Jadi jangan berpikir statistik nanti mudah. Mudah kalau Anda belajar. Udah selesai kan recordnya dihilangin dulu baru nanti bercanda-bercanda. Nanti dengerin.